فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، barakallahu fikum ikhwan. Insyaallah ta'ala bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyati yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Hasan Ibnu Adam Ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji Asy-Syahir Bibni Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Barakallahu fikum ikhwan. Alhamdulillah ya, kita menuju akhir-akhir ya, mendekati menyelesaikan kitab ini. Kita masih pada bab al-mansubat ya. Kitab ini sekitar 86 halaman yang ada matan yang hendak kita baca ya, sampai 86 halaman. Akhirnya itu sampai 90-an, itu plus daftar pustaka ya. Dan insyaallah ta'ala akan selesai kitab ini bi'idznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kita masih pada bab al-mansubat ala kulli hal ya. Kita masih pada bab al-mansubat, isim-isim yang dibaca nasab. Kita telah selesai dari kemarin darab zaman, darab makan, atau disingkat dengan apa? Maf'ulun fi, atau sebelumnya seputar maf'ul mutlak ya kan. Kita akan masuk membahas tentang isim mansubat yang terbaru, yaitu artinya mansubat yang terbaru, yaitu al-hal. Al-hal. Kita baca apa yang disampaikan penulis rahimahullah ta'ala. Babul hali, bab seputar al-hal. Hal itu artinya keadaan. Antum terjemahkan dengan keadaan. Keadaan. Baik. Keadaan. Kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah, al-halu, yakni Al-Imam Ibnu Ajurrum mengatakan, al-hal, apa itu hal? Huwal ismu al-mansubu, ya. Adalah isim yang dibaca mansub. Jadi isim-isim yang dibaca mansub itu banyak ikhwan ya. Ada maf'ulun bihi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ulun fi, gitu ya. Ya, ini ada 15 isim yang dibaca mansub ya. Nah, salah satunya al-hal ini. Dia isim yang dibaca mansub, berarti dia nanti dibaca fathah ya. Asalnya fathah gitu. Baik, kita baca selanjutnya adalah isim yang dibaca mansub. Hal itu adalah isim yang dibaca mansub. Al-mufassiru, yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan, liman bahama minal hayat, pada apa-apa yang masih tidak jelas dari segi waktu. Hayat, dari segi keadaan, gitu ya. Dari segi hayat, keadaan. Nanti kalau tamyiz itu liman bahama minal zawat. Tapi kalau hayat, al-hal itu hayat. Ini antum perhatikan nih, hayat. Yang masih inbahama. Inbahama sesuatu yang masih samar dari keadaan. Ya kan? Misalkan nahwu qaulika. Semisal dari ucapanmu, ja'a zaidun rakiban. Misal kita nggak ada contoh rakiban ini, ya kan? Ja'a zaidun, telah datang Zaid, ya kan? Apa? Telah datang Zaid, apa maksudnya gitu kan? Rakiban, dalam keadaan berkendara. Nah, ini disebut dengan al-hal. Kenapa dibaca rakiban bukan rakibun ustad? Karena dia ada apa? Dia disebut dengan apa? Al-hal, keadaan. Dia menjelaskan keadaan. Banyak ya kan? Bisa ja'a zaidun rakiban, ja'a zaidun jalisan, banyak. Kalau di jalisan juga sebagai khobar ya. Tayyib. Dan biasanya hal ini berbentuk apa? Isim sifat ya. Isim fa'il, isim maf'ul ya. Tayyib. Wa raqibtu al-farasa musarrajan, dan aku
telah mengendarai al-farasa kuda musarrojan yang ada pelananya. Musarrojan itu yang ada pelananya. Ya, yang diberi pelana. Jadi kan ada kuda, misal rakibtul farsa, aku telah mengendarai kuda, iya. Apa kudanya gimana gitu ya kan. Nah, ini kudanya yang sudah ada pelananya, ada sudah dudukannya gitu ya kan. Joknya ya kan. Taib. Dan selanjutnya musarrojan ini kenapa dibaca musarrojan tidak musarrojun ya? Karena dia sebagai apa? Sebagai al-hal. Taib. Selanjutnya, walaqitu Abdallahi rakiban. Aku telah berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Berkendara ya. Rakiban itu sebagai apa? Al-hal. Kenapa dia dibaca rakiban tidak rakibun atau rakibin? Karena kedudukannya sebagai al-hal. Ya'ti ba'da tamamil kalam. Sudah ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Itu nanti disebutkan oleh Imam Nujur. Wa ma asbaha dzalika, dan contoh-contoh yang lain sebagainya. Yang serupa dengannya gitu ya. Wa ma asbaha dzalik. Dan ini contoh yang serupa dengan yang semisal yang ini. Taib. Kata Al-Imam Nujur rahimahullah, wala yakunu al-halu illa nakiratan. Dan al-hal itu tidaklah terjadi kecuali dia dalam berbentuk nakirah. Jadi asal hukum hal itu adalah nakirah. Ya. Asal hukum hal itu adalah nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan dia tidaklah datang kecuali tamamil kalam. Setelah ba'da tamamil kalam, setelah jumlah kalimat itu sempurna. Maksudnya sudah ada fi'il atau fa'il atau mubtada atau khabar. Kalau dia fi'ilnya fi'il muta'addi berarti butuh fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Contohnya laki itu Abdullahi ya kan? Kalau yang lazim gimana nih? Butuh fi'il dan fa'il saja. Ya. Rakiban dia ba'da tamamil kalam. Ja'a Zaidun ini sudah sempurna dalam kalimat. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Ya kan? Maka ketika datang tamamul kalam, setelah ba'da tamamil kalam, maka ditulis dengan al-hal, dibaca nasab. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah sahibul halnya itu kecuali dalam keadaan ma'rifat. Ini nanti ada beberapa musawwir, ada catatan. Dan ada penjelasan dari Syekh Hasan. Asalnya dulu ini, al-hal itu asalnya apa? Berbentuk nakirah, berbentuk isim nakirah. Dan sahibul halnya itu asalnya apa? Berbentuk ma'rifat. Ya, itu asalnya dulu. Asyarhu, penjelasan. Kata Syekh Hasan hafizahullah, wal halu lughatan. Hal secara bahasa ya. Huwa ma ya, adalah ya keadaan huwa ma alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Al-hal secara bahasa itu adalah berupa keadaan seseorang, keadaan al-insan ya, yang ada pada seseorang min khairin, baik berupa kebaikan ya, aw syarrin atau keburukan. Ya kan? Kayak fahal gitu. Bagaimana keadaannya gitu ya. Cara bahasa aja. Wastilahan, adapun secara istilah, huwal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Ini sudah didefinisikan oleh Imam Najurum. Kita baca lagi. Adalah isim yang dibaca nasab. Jadi isimnya dibaca nasab. Ya, ingat itu. Al-mufassiru, yang menafsirkan atau menjelaskan, liman bahama minal hay'at, dari sesuatu yang masih samar-samar dari dalam dari sesuatu yang samar-samar menjelaskan dari keadaan. Hay'at, ingat, hay'at bukan zawat. Nanti bab selanjutnya tentang zawat. Kalau al-hal itu seputar apa? Hay'at, keadaan. Taib. Selanjutnya, wa yushtaratu fil hali, dan syarat untuk hal, dan diingat ya, dalam bab ini ada apa? Sahibul hal, al-hal, dan al-halnya itu sendiri. Ya kan? Ada sahibul hal dan al-halnya itu sendiri. Kalau sahibul halnya ini, dia wajib apa? Wajib ini, ma'rifah.
kata Ibnu Ajurrum rahimahullah. Boleh nanti berbentuk isim nakirah, nanti dengan musawwir ya. Dijelaskan oleh Syekh Hasan, tapi beliau nggak beri contoh ya. Ini di dalam kitab Mutamimah. Levelnya lebih tinggi ya. Dan ini juga, illa nakiratan ini. Dan al-halnya ini, hal itu wajib berbentuk isim nakirah. Asalnya itu bukan wajib ya. Asalnya itu berbentuk isim nakirah. Walaupun nanti ditakwil boleh gitu ya. Ada namanya musawwir. Asalnya dulu apa? Al-hal itu bentuknya nakirah. Kalau sahibul hal itu bentuknya ma'rifat. Tahu ya. Wa yushtaratu fil hali, dan syarat untuk hal antakuna nakiratan. Dia itu dalam bentuk nakirah, ya. Fa in ja'at ma'rifatan, apabila dia datang dalam keadaan ma'rifah, wajib ta'wiluha binakiratin. Wajib, ya. Nah, ini berarti kata Syekh Hasan wajib ya. Wajib gitu. Wajib untuk menakwilkannya kepada nakirah. Ya. Wajib berarti kata Syekh Hasan ya. Untuk mentakwil itu merubah hukum sedikit gitu ya. Mentakwil, bukan merubah hukum sih bahasanya, lebih ke memvariasikan gitu. Ta'wiluha binakir. Ya. Contoh, Anda kasih contoh ya. Fa in ja'at ma'rifatan wajaba ta'wiluhu binakirati. Anda kasih contoh ya. Misal ada kalimat gini, Ja'a Zaidun wahdahu. Antum perhatikan lafaz wahdahu ya. Antum perhatikan wahdahu. Telah datang Zaid wahdahu. Dia sendiri saja, bersendirian. Ya, antum harus takwil sebagaimana kata Syekh Hasan. Gimana? Takwilnya cari lafaz yang sama atau sinonim, yang muradif. Ja'a Zaidun, arti wahdahu kan bersendiri, berarti munfaridan. Munfaridan, dalam keadaan sendirian, gitu loh. Wahdahu di sini kan apa? Isim ma'rifat ya kan? Karena dia idhofah kepada isim dhamir, dan isim dhamir ini salah satu isim ma'rifat. Apabila salah satu isim nakirah diidhofahkan dengan isim ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Maka ini perlu ditakwil kata Syekh. Ya kan? Wa ta'wiluha bin nakirah. Maka ditakwil dengan apa? Munfaridan. Ja'a Zaidun munfaridan itu sama dengan Ja'a Zaidun wahdahu. Paham? Ya. Baik. Itu tentang hal. Wa yushtaratu fi sahibil hal, pembahasannya lebih tinggi, ini sebenarnya pembahasan di Mutamimah. Tapi enggak apa-apa ya. Wa yushtaratu fi sahibil hal, dan disyaratkan pada sahibul halnya yang asalnya itu harus berbentuk ma'rifat ya kan. An yakuna ma'rifatan, hendaknya dia itu berbentuk ma'rifat. Wa qad yakunu nakiratan, dan terkadang qad ketemu fi'il mudhari, qad yakunu nakiratan, dan terkadang dia datang dalam keadaan atau berbentuk, karena datangnya dalam berbentuk nakirah ala khilafil asal, ini menyelisih asal hukumnya. Lakin bisyarti an yujada musawwirun minal musawwirat. Musawwir ya. Bisyarti ayyujada musawwir. Dengan syarat adanya musawwir. Musawwir ini nanti di bab mubtada dan khabar juga dijelaskan ya. Musawwir itu adalah hal-hal yang membolehkan hukum suatu kalimat itu keluar dari asal dengan penyebab tertentu. Itu musawwir, ya. Minal musawwirat, dari musawwir, hal-hal yang membolehkan. Misal mubtada asalnya ma'rifat, nanti boleh berbentuk nakirah dalam hal apa? Ketika didahului oleh penafian misalnya. Sama seperti ini, ya. Al-sahibul halil. Alladhi yajuzu maji'uhu nakiratan. Dia boleh, yang mana dia itu boleh datang ya dalam berbentuk isim nakirah ya. Taib. Contohnya ya, misal Anda kasih contoh ya. Kan misal ada kalimat, karena enggak usah terlalu memperlebar ya, Anda kasih contoh yang simpel aja. Di antara musawwirnya adalah didahului oleh an-nafiyu. Salah an-nafiyu ini penafian. Salah satu penafian itu adalah huruf ma.
Misal contoh tadi apa? Ja'a Zaidun rakiban, ya kan? Zaidun ini adalah isim ma'rifat, ya kan? Anak kasih contoh gini. Ja'a, ya kan? Ja'a rajulun rakiban, misalnya. Rakiban. Rajulun di sini isim nakiro, ya kan? Dia sebenarnya jadi sahibul hal. Ini nggak boleh, ya kan? Jadi sahibul hal dia tuh nggak boleh. Karena kenapa? Dia isim nakiro. Dia diperbolehkan dia sebagai sahibul hal apabila salah satunya datangnya musawwi. Salah satu musawwi adalah an-nafiyu, penafian. Salah satu huruf nafi adalah huruf ma. Jadi ketika antum menuliskan kalimat ma ja'a rajulun rakiban, maka antum boleh menghukumi kalimat ini apa? Ma ja'a rajulun rakiban. Rajulun di sini sebagai apa? Sahibul hal. Boleh. Gitu ya. Karena didahului oleh an-nafi. Taib. Wa amilul hali, dan yang penyebab amil hal itu apa gitu ya? Huwa al-fi'lu, adalah fi'il au shibhuhu au shibhul fi'il, atau yang serupa dengan fi'il, ka ismil fa'il, seperti isim fa'il, wal masdar wa dharf wa ismul asyirah, awal wasmil isyarati, dan isim isyarah. Ya. Tapi ini nanti kita bahas kitab yang lebih tinggi ya. Amil ini ya, seperti amil yang kayak maf'ulun bihi itu ya. Apa amilnya terbagi menjadi 4. Ini perlu perincian lagi di kitab-kitab yang lebih tinggi. Enggak apa-apa. Dan yang terakhir, wa ma'na tamamil kalam an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada wal khabar. Dan makna tamam kalam, maksudnya sempurnanya sebuah kalimat itu diambil ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada mubtadanya, ada khabarnya. Sebagaimana yang dijelaskan. Ketika fi'ilnya fi'il muta'addi, maka harus terpenuhi fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Adapun dia fi'il lazim, maka cukup dengan fi'il dan fa'il, dan mubtada dan khabar. Tapi itu saja yang dapat kita ambil, ikhwan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga manfaat.